Nah, di subbab yang kelima kita akan membahas latihan-latihan soal. Soal nomor 5, hubungan sosial timbal balik yang saling mempengaruhi disebut A. Kausal, B. Simultan, C. Resiprokal, D. Periodik, dan E. Diadik. Kita bahas dulu arti satu persatu ya. Kausal artinya menyebabkan terjadinya sesuatu, atau hubungan kausalitas itu bisa disebut juga sebagai hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah simultan. Simultan artinya terjadi secara serentak atau terjadi secara bersamaan atau berlaku untuk waktu yang bersamaan. Yang ketiga, resiprokal. Resiprokal artinya saling mempengaruhi secara timbal balik. Ada pemberian aksi, kemudian ada penerimaan reaksi. Yang keempat, periodik. Periodik itu berarti periode dalam jangka waktu tertentu atau dalam periode waktu tertentu. Yang terakhir adalah diadik. Diadik itu terjadinya antara dua pihak yang berlangsung secara dua arah. Misalnya komunikasi diadik berarti komunikasi yang terjadi secara dua arah. Seperti itu. Kita kembali ke soalnya. Yang ditanyakan adalah hubungan sosial timbal balik yang saling mempengaruhi. Berarti jelas jawabannya adalah C. Resiprokal. Sifat-sifat interaksi sosial yang lain selain resiprokal. Masih ingat ya? Yang pertama, kita tulis dulu resiprokal. Selain itu, ada eksidental dan tidak direncanakan. Terjadinya secara spontan, secara tiba-tiba. Tidak ada perencanaan, tidak juga disengaja. Yang ketiga, terjadi secara berulang karena sering terjadi kontak. Yang keempat, teratur karena terjadinya secara rutin dengan pola yang sama dan terjadi secara konsisten. Dan yang kelima, yang terakhir adalah direncanakan. Berarti ada suatu kesengajaan tertentu, ada suatu perencanaan tertentu. Misalnya rapat, seperti itu. Kan ada undangan tuh. Nah, berarti interaksi yang seperti itu disebutnya bersifat direncanakan. Oke, cukup paham ya? Soal nomor 6, dua orang teman melakukan percakapan atau chatting melalui Facebook. Dalam situasi ini, apakah keduanya melakukan interaksi sosial? A. Ya, karena mereka melakukan percakapan. B. Iya, karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. C. Tidak, karena mereka tidak bertemu secara langsung. D. Tidak, karena interaksi sosial dalam media sosial adalah interaksi semu. E. Iya, karena media sosial sebagai sarana komunikasi. Kita ingat dulu, interaksi sosial bisa terjadi ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah adanya kontak sosial, dan yang kedua adanya komunikasi. Ketika sudah memenuhi dua syarat ini, maka sudah bisa disebut sebagai interaksi sosial. Kembali ke pertanyaannya, dua orang teman ini melakukan percakapan melalui Facebook. Apakah kemudian sudah ada kontak dan komunikasi? Ya. Berarti jawabannya jelas yang B. Karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. Adanya percakapan atau chatting itu berarti sudah menunjukkan terjadinya komunikasi. Dan sebelum terjadinya komunikasi itu sudah didahului dengan kontak. Walaupun terjadinya melalui Facebook, Facebook ini berarti kan media ya. Dia perantara. Walaupun terjadinya tidak langsung face to face, tetapi melalui Facebook, melalui media, dia juga termasuk bentuk komunikasi. Tadi disebutnya bentuk komunikasi yang sekunder, ya, karena terjadinya melalui media atau melalui perantara. Jawabannya jelas ya, yang B. Karena mereka sudah melakukan kontak dan komunikasi, berarti sudah bisa dikatakan kalau mereka sudah melakukan interaksi sosial. Oke? Soal nomor 7, perspektif interaksionisme simbolik menjelaskan struktur masyarakat yang terbentuk berdasarkan A. Sistem produksi, B. Sistem sosial,
C. Kesadaran sosial, D. Interaksi sosial, dan E. Sistem ekonomi. Perspektif interaksionisme simbolik merupakan pendapat dari George Herbert Mead. Mead menyatakan bahwa struktur masyarakat terbentuk berdasarkan interaksi sosial. Dasar pemikiran dari teori interaksionisme simbolik adalah bahwa interaksi sosial menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Jadi sekali lagi, interaksi sosial menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Menurut teori ini, simbol atau tanda adalah sesuatu yang maknanya diberikan kepadanya oleh orang yang menggunakannya, oleh pengguna atau pemakainya. Jadi ketika penggunanya berbeda, maka makna yang diberikan kepada sesuatu pun akan berbeda. Pokok pemikiran dalam teori interaksionisme simbolik ada 3. Yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu itu bagi penggunanya. Yang kedua, makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan orang-orang yang lain. Dan yang ketiga, makna diubah atau dipahami melalui proses interpretasi atau penafsiran. Kita ambil contoh tentang warna merah misalnya. Kita memaknai warna merah tergantung dari penggunanya. Misalnya saya sebagai seorang guru sekarang, saya menggunakan warna merah sebagai bentuk pembahasan soal misalnya. Jadi bagi saya warna merah ini merupakan warna yang saya gunakan sebagai tanda yang kuat untuk menunjukkan bahwa ini loh pembahasan soal yang penting. Nah, berarti warna merah adalah hal yang penting. Berbeda tentang warna merah yang ada di bendera merah putih misalnya. Warna merah dalam bendera merah putih artinya adalah keberanian. Berbeda lagi dengan warna merah yang ada di lampu lalu lintas. Bagi para pengendara, maka lampu merah artinya berhenti. Jadi jelas, perspektif interaksionisme simbolik menjelaskan struktur masyarakat yang terbentuk berdasarkan D. Interaksi sosial. Soal nomor 8, sebuah iklan shampoo di televisi menggunakan jargon warna hitam sebagai warna keberanian bagi pemakainya. Akan tetapi, warna hitam berubah menjadi warna duka cita bagi keluarga yang sedang berduka cita. Pemberian makna yang beragam dan bergantung pada pemakainya tersebut adalah contoh bahwa warna merupakan sebuah A. Interaksionisme simbolik, B. Meaning atau makna, C. Definisi situasi, D. Looking glass self, dan E. Simbol. Menurut perspektif interaksionisme simbolik, interaksi sosial menggunakan simbol atau tanda. Simbol atau tanda adalah sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan padanya oleh orang yang menggunakannya. Jadi maknanya diberikan oleh penggunanya, oleh pemakainya. Jadi tidak tergantung pada sifat ataupun bentuk fisik dari sesuatu itu. Bisa dipahami ya? Kembali ke soal nomor 8, yang ditanyakan adalah pemberian makna yang beragam dan bergantung pada pemakainya ini menunjukkan bahwa warna merupakan sebuah yang ditanya warna ini apa sih? Kan seperti itu. Apakah itu disebut interaksionisme simbolik? Bukan ya, karena interaksionisme simbolik ini adalah teorinya atau perspektifnya. Lalu apakah disebut makna atau meaning? Itu juga bukan, karena meaningnya ini tergantung tadi duka cita atau keberanian itu makna. Nah, warna adalah simbol, jawabannya yaitu A, simbol atau tanda yang digunakan dalam proses interaksi sosial. Warna merupakan simbol, jawabannya jelas yang E. Soal nomor 9, remaja yang berperilaku dan menganggap dirinya sama seperti artis-artis yang diidolakannya merupakan suatu proses A. Empati, B. Sugesti, C. Imitasi, D. Simpati, E. Identifikasi. Remaja tersebut melakukan proses peniruan, dan proses peniruan hanya mengarah pada dua bentuk faktor, yakni imitasi
dan identifikasi. Lalu bedanya apa? Imitasi adalah proses meniru secara sebagian. Biasanya hanya penampilan fisiknya saja, apa yang disukai saja yang ditiru, yang lainnya tidak. Berbeda dengan identifikasi, karena identifikasi adalah proses peniruan secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Sifatnya mendalam, karena ingin jadi sama atau ingin jadi identik dengan tokoh idolanya. Dan idolanya ini sangat luas ya, tidak hanya artis, bisa mungkin ayahnya, saudara kandungnya, atau kemudian mungkin temannya, sahabatnya. Karena idola ini dijadikan oleh seseorang sebagai role modelnya untuk ditiru, untuk dijadikan sebagai panutan atau acuan, seperti itu. Maka kembali ke soal, remaja ini menganggap dirinya sama seperti artis idolanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah E, identifikasi, karena ingin jadi sama. Oke? Kemudian apa pengertian dari faktor yang lain? Empati artinya adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian diikuti dengan tindakan atau perbuatan. Sedangkan sugesti adalah bentuk rangsangan, dorongan, atau pengaruh yang diterima tanpa pertimbangan rasional. Misalnya, pengaruh dari dukun yang dianggapnya ampuh atau sakti. Nah, seperti itu. Itu kan bukan pertimbangan rasional, tidak masuk akal. Nah, simpati itu mirip dengan empati. Artinya adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau merasa tertarik terhadap orang lain. Itu adalah arti dari simpati. Sudah bisa dibedakan ya? Soal nomor 10. Beberapa karyawan melakukan sabotase dengan merusak mesin-mesin pabrik karena mereka tidak suka pada aturan kerja yang baru dibuat oleh manajemen perusahaan. Kasus ini merupakan interaksi yang bersifat disosiatif yang berjenis A. Kompetisi, B. Kontravensi, C. Konflik, D. Koersi, dan E. Agitasi. Yang ditanyakan adalah interaksi disosiatif ya, disosiatif. Interaksi disosiatif itu cuma ada 3, yakni kompetisi, kontravensi, dan konflik. Selain itu berarti salah. Oke, pilihan kita sudah berkurang. Hanya ada kompetisi, kontravensi, dan konflik. Kompetisi artinya adalah persaingan, karena memperebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Perlombaan, kompetisi sepak bola, pertandingan, itu semua termasuk bentuk interaksi kompetisi. Kontravensi adalah bentuk ketidaksukaan atau penolakan atau keraguan yang sifatnya masih disembunyikan. Misalnya gosip, kemudian fitnah, kemudian intimidasi. Itu semua termasuk bentuk-bentuk kontravensi. Dan yang ketiga adalah konflik. Konflik ini adalah bentuk pertentangan yang terbuka. Jadi sudah diketahui secara terbuka, sudah diungkapkan secara terbuka. Berbeda dengan kontravensi tadi yang masih disembunyikan, yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kalau konflik itu sudah menjadi pertentangan atau pertikaian atau perseteruan seperti itu. Nah, kembali lagi ke contoh soalnya. Karyawan ini melakukan sabotase dengan merusak mesin-mesin pabrik. Sabotase ini termasuk bentuk ketidaksukaan yang masih disembunyikan, jadi tidak diungkapkan secara terbuka. Maka yang dilakukan karyawan ini termasuk bentuk kontravensi. Seperti itu ya. Soal nomor 11, untuk memajukan dan menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas, beberapa perusahaan bekerja sama dalam penyediaan bahan baku dan inovasi teknologi. Kasus ini merupakan interaksi yang bersifat asosiatif yang disebut
A. Koalisi, B. Bargaining, C. Asimilasi, D. Akomodasi, dan E. Joint venture. Yang ditanyakan adalah interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif terdiri dari 4 bentuk, yaitu kerjasama. Yang kedua adalah akomodasi. Yang ketiga asimilasi. Dan akulturasi. Jadi ada kerjasama, ada akomodasi, dan ada asimilasi. Ini adalah bentuk-bentuk interaksi asosiatif. Kemudian kerjasama dibagi lagi, ada gotong royong, kemudian ada bargaining, ada juga koalisi, ada kooptasi, bargaining, ada koalisi, ada kooptasi, dan terakhir adalah joint venture. Jadi ada 5 ya bentuk kerjasama. Karena dalam pertanyaan yang ditanyakan adalah perusahaan bekerja sama, maka kita fokus pada bentuk-bentuk kerjasama saja. Maka asimilasi dan akomodasi kita coret dulu. Koalisi, bargaining, dan joint venture. 3 itu adalah kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian artinya koalisi. Koalisi adalah penggabungan atau penyatuan 2 kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Itu disebut sebagai koalisi. Biasanya sih kalau teman-teman tahu seperti di politik, itu biasanya disebutnya koalisi, partai A dengan partai B, partai C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bargaining. Bargaining adalah bentuk perjanjian sebagai pertukaran barang dan jasa. Terkait dengan itu atau tawar-menawar. Pertukaran barang dan jasa atau tawar-menawar. Itu disebut bargaining. Dan joint venture. Joint venture ini adalah mengusahakan proyek bersama. Jadi kerjasama 2 perusahaan dalam kerjasama ekonomi untuk menangani proyek tertentu. Jadi kerjasama ekonomi seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Di sini yang ditanyakan adalah perusahaan bekerja sama dalam penyediaan bahan baku dan inovasi teknologi. Nah, berarti jelas ya, ini mengarah pada jawaban joint venture, yaitu jawabannya E. Nomor 12. Kerjasama dalam pemikiran Charles Horton Chule akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka A. mempunyai karakteristik yang sama, B. perlu mengadakan kontak sosial, C. mempunyai orientasi dan kepentingan yang sama, D. dapat berdiri sendiri dengan kelompok masing-masing, dan E. mampu menyelesaikan masalah mereka. Kerjasama itu artinya apa? Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang disebut sebagai kerjasama. Kemudian Charles Horton Chule berpendapat bahwa kerjasama akan timbul ketika orang-orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kata kuncinya jelas, kepentingan yang sama. Ini kata kunci untuk pendapat dari Charles Horton Chule. Jadi ketika orang-orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama, kemudian mampu memiliki pengetahuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu, maka mereka akan bekerja sama. Intinya seperti itu. Maka jawabannya sudah jelas, yang C.
Kerjasama akan timbul ketika orang-orang menyadari bahwa mereka punya orientasi dan kepentingan yang sama. Harus diingat ya.